Jika hari ini kamu tiba-tiba berhenti di video ini, tolong jangan langsung di-scroll, karena bisa jadi, apa yang akan kamu dengar sebentar lagi adalah jawaban dari doa yang selama ini hanya kamu simpan di dalam hati. Pernah tidak kamu merasakan satu perasaan yang datangnya pelan, tidak berisik, tidak heboh, tapi menetap? Bukan perasaan yang membuat jantung berdegup kencang setiap detik, tapi rasa yang hadir diam-diam dan sulit diusir. Kamu tidak sedang memikirkannya, tapi namanya muncul di pikiran. Kamu tidak sedang berharap, tapi hatimu seperti tahu arah pulangnya. Kalau kamu sedang berada di titik itu, dengarkan baik-baik. Karena tidak semua perasaan datang tanpa sebab, dan tidak semua yang mengetuk hati adalah kebetulan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan singgah di channel ini. Terima kasih karena di tengah lelahmu, di sela pikiran yang penuh, kamu memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Kehadiranmu di sini adalah sesuatu yang berarti. Dan izinkan aku mengatakan satu hal dengan tenang tapi jujur. Kamu tidak kebetulan menonton video ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang yang percaya pada Allah. Termasuk perasaan yang datang berulang. Termasuk video yang tiba-tiba muncul di berandamu. Termasuk hatimu yang mendadak terasa disentuh oleh kata-kata sederhana. Banyak orang mengira doa itu selalu dijawab dengan kejadian besar. Padahal seringkali Allah menjawab dengan cara yang sangat halus. Allah menyentuh hati terlebih dahulu sebelum menggerakkan takdir. Coba ingat kembali, berapa kali kamu berdoa tentang jodoh? Tidak harus doa panjang, tidak harus doa yang terdengar indah. Kadang hanya bisikan lirih sebelum tidur. Kadang hanya air mata yang jatuh tanpa suara. Kadang hanya kalimat pendek, "Ya Allah, aku lelah sendirian." Dan sekarang, perasaan itu datang lagi. Tidak membuatmu resah, tidak membuatmu gelisah. Justru membuatmu ingin diam dan merenung. Ini bukan tentang siapa orangnya. Ini tentang apa yang Allah sedang kerjakan di dalam hatimu. Ada fase dalam hidup di mana Allah tidak langsung mempertemukan dua insan, tapi Allah lebih dulu membentuk satu hati agar siap. Karena jodoh bukan sekadar bertemu. Jodoh adalah bertahan. Jodoh adalah bertumbuh. Jodoh adalah amanah. Kalau hari ini kamu merasa hatimu lebih lembut dari biasanya, lebih mudah tersentuh oleh nasihat, lebih sering memikirkan masa depan daripada masa lalu, lebih ingin memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan. Itu bukan karena kamu tiba-tiba berubah. Itu karena Allah sedang bekerja. Dan seringkali, tanda awalnya adalah perasaan yang terus datang tanpa diminta. Tenang, perasaan itu bukan musuhmu. Yang berbahaya bukan rasa, tapi cara kita memperlakukannya. Ada orang yang diuji dengan kehilangan. Ada yang diuji dengan kesepian. Ada juga yang diuji dengan hadirnya perasaan yang belum boleh dimiliki. Dan mungkin, itu ujianmu hari ini. Kalau kamu sampai di titik ini dan merasa relate, tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka. Angka itu adalah simbol bahwa kamu sedang membuka hatimu untuk energi positif, untuk ketenangan, untuk doa-doa baik yang saling menguatkan. Kita lanjutkan perlahan. Banyak orang bertanya, bagaimana cara membedakan perasaan dari Allah dan perasaan dari diri sendiri? Jawabannya sederhana tapi dalam. Perasaan yang datang dari Allah tidak membuatmu menjauh darinya. Ia justru membuatmu ingin lebih dekat. Kalau sejak perasaan itu ada, kamu jadi lebih sering berdoa, lebih sering menahan diri, lebih menjaga sikap dan batas. Maka itu bukan sekadar rasa suka. Itu adalah panggilan untuk bertumbuh. Allah tidak pernah menanamkan sesuatu di hati tanpa tujuan. Kalau Allah izinkan rasa itu tumbuh, pasti ada pelajaran yang sedang Dia siapkan. Mungkin Allah ingin mengajarkan sabar. Mungkin Allah ingin mengajarkan ikhlas. Atau mungkin Allah sedang mempertemukan dua doa yang saling mencari tapi belum waktunya bersua. Tidak semua jawaban harus datang hari ini. Tidak semua perasaan harus segera dimiliki. Ada yang cukup disimpan rapi dalam doa, dijaga dengan sikap, dan dititipkan penuh percaya kepada Allah. Dan di titik ini, banyak orang gagal.
Bukan karena perasaannya salah, tapi karena mereka terburu-buru. Padahal Allah Maha Tahu. Kalau dipercepat, kamu belum kuat. Kalau dipertemukan sekarang, salah satunya masih luka. Maka Allah menahan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Bagian ini penting untuk kamu dengar baik-baik. Kalau hari ini kamu memilih diam daripada memaksa, memilih berdoa daripada mengejar, memilih memperbaiki diri daripada menuntut kepastian, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu dewasa. Allah tidak pernah salah memilih waktu. Yang sering salah adalah manusia yang ingin mendahului takdir. Dan mungkin sekarang kamu bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kapan perasaan ini harus kupendam? Jawabannya bukan pada hitungan hari. Jawabannya ada pada kesiapan hati. Karena saat Allah benar-benar menjawab doa tentang jodoh, kamu tidak akan bingung. Hatimu akan mengerti tanpa perlu banyak tanda. Di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang proses. Tentang mengapa Allah sering menjawab doa bukan dengan ya atau tidak, tapi dengan perjalanan. Tentang bagaimana menjaga hati agar tidak rusak sebelum waktunya tiba. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan sampai pada satu kesimpulan yang menenangkan. Bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada perasaan yang datang tanpa makna. Dan tidak ada penantian yang luput dari perhatian Allah. Kalau sampai di titik ini hatimu terasa hangat, sekali lagi tulis 77 di kolom komentar. Mari saling mendoakan tanpa harus saling mengenal. Karena kadang, doa dari orang asing justru lebih tulus. Tetap di sini, tarik napas pelan, dan percayalah, Allah sedang menjawab doamu dengan caranya sendiri. Pada bagian ini, kita masuk lebih dalam. Bukan lagi soal perasaan yang datang, tapi tentang mengapa Allah membiarkannya tinggal lebih lama dari yang kita kira. Banyak orang mengira, ketika doa sudah dipanjatkan berkali-kali, jawabannya harus segera terlihat. Padahal Allah tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Allah bekerja dengan ketepatan. Jika hari ini kamu masih membawa perasaan yang sama, yang tidak hilang meski waktu berlalu, itu bukan karena doamu diabaikan. Justru sebaliknya, itu karena doamu sedang diproses. Allah tidak selalu menjawab doa dengan menghadirkan orangnya. Kadang Allah menjawab dengan membentuk dirimu terlebih dahulu. Coba kamu perhatikan hidupmu sejak perasaan itu muncul. Apakah kamu jadi lebih banyak merenung? Lebih sering bertanya tentang arah hidup? Lebih peduli pada masa depan, bukan hanya hari ini? Jika iya, maka sesungguhnya Allah sedang menggeser fokusmu. Dari sekadar ingin memiliki, menjadi ingin pantas. Inilah fase yang sering disalahpahami. Fase di mana kamu merasa menggantung. Tidak melangkah, tapi juga tidak mundur. Tidak mendekat, tapi juga tidak benar-benar pergi. Banyak yang menyerah di fase ini. Karena fase ini sunyi. Tidak ada kepastian. Tidak ada pengakuan. Tidak ada janji. Yang ada hanya hati dan doa. Namun justru disinilah kualitasmu sedang dibentuk. Allah tahu, jika perasaan itu langsung diberi ujung, kamu mungkin akan lupa belajar. Lupa memperbaiki diri, lupa menguatkan iman, lupa menyembuhkan luka lama. Maka Allah menahan jawaban, bukan karena pelit, tapi karena sayang. Jangan salah paham, menunggu bukan berarti diam tanpa arah. Menunggu adalah bergerak ke dalam, memperbaiki niat, membersihkan harapan, meluruskan tujuan. Karena jodoh bukan hadiah untuk orang yang paling cepat, tapi untuk orang yang paling siap. Kalau hari ini kamu masih bertanya, apakah aku terlalu berharap, atau apakah aku terlalu sabar, itu tanda hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup selalu punya ruang untuk tumbuh. Allah tidak pernah menyuruhmu mematikan perasaan. Allah hanya mengajarkan bagaimana menempatkannya. Perasaan itu aman selama kamu tidak menjadikannya pusat hidupmu. Selama kamu tidak menggantikan Allah dengan harapan pada manusia. Selama kamu tidak menukar doa dengan prasangka. Banyak orang rusak bukan karena cintanya, tapi karena ekspektasinya. Di fase ini, Allah sedang mengajarkan satu hal penting.
Bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Kadang mencintai berarti menjaga jarak agar hati tetap selamat. Dan ini berat, sangat berat, karena kamu harus tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, padahal hatimu penuh cerita. Kamu harus terlihat baik-baik saja, padahal dalam doamu ada nama yang terus disebut. Tapi percayalah, Allah melihat semua itu. Allah melihat sabarmu yang tidak dipamerkan. Allah melihat tangismu yang tidak diceritakan. Allah melihat doamu yang bahkan tidak sempat diucapkan dengan kata-kata. Tidak ada satupun yang luput. Kalau hari ini kamu masih bertahan, masih memilih menahan diri, masih memilih cara yang benar meski sepi, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang Allah ridai. Sekarang, izinkan aku mengajak kamu jujur pada diri sendiri. Apakah perasaan itu membuatmu ingin menjadi lebih baik, atau justru membuatmu lalai? Apakah perasaan itu mendekatkanmu pada Allah, atau malah menjauhkan? Apakah perasaan itu menenangkan, atau menghabiskan energimu dengan kecemasan? Jawaban dari pertanyaan ini penting. Karena dari sinilah kamu tahu, apakah perasaan itu perlu dijaga atau perlu dilepas. Tidak semua yang datang harus dipertahankan. Dan tidak semua yang bertahan harus dimiliki. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Kalau perasaan itu baik untukmu, Allah akan menjaganya tetap bersih. Kalau perasaan itu berbahaya, Allah akan membuatmu lelah sendiri. Dan seringkali, Allah membersihkan hati dengan cara membuat kita letih mengejar sesuatu yang bukan jatah kita. Namun jangan takut, Allah tidak kejam. Kalau hari ini kamu masih merasakan ketenangan meski belum ada kepastian, itu tanda kamu masih berada di jalur yang aman. Menunggu dalam versi Allah tidak selalu tentang waktu, tapi tentang perubahan dalam dirimu. Apakah kamu sekarang lebih bisa menerima keadaan? Lebih ikhlas pada takdir? Lebih tenang menyerahkan hasil? Kalau iya, berarti prosesnya berjalan. Banyak orang ingin jodoh, tapi lupa menyiapkan diri untuk menjadi pasangan. Ingin dicintai, tapi belum belajar mencintai dengan benar. Ingin diperjuangkan, tapi belum siap berjuang. Allah tidak akan mempertemukan dua orang yang sama-sama belum selesai dengan dirinya. Maka jangan heran jika pertemuan ditunda. Jangan heran jika rasa itu belum berujung. Jangan heran jika kamu masih di fase yang sama. Karena bisa jadi, Allah masih menyusun kepingan yang belum lengkap. Di titik ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas, rasakan detak jantungmu, dan tanyakan pada hatimu, apakah aku masih percaya pada Allah sepenuhnya? Jika jawabannya iya, maka kamu tidak sedang tersesat. Kamu hanya sedang diproses. Kalau kamu merasa kuat sampai di bagian ini, tulis angka 77 di kolom komentar. Biarkan angka itu menjadi saksi bahwa kamu memilih bertahan dengan cara yang baik. Bahwa kamu memilih mempercayakan perasaan ini kepada Allah, bukan pada ketakutanmu sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan bicara tentang satu hal yang paling ditunggu. Tentang bagaimana tanda-tanda ketika Allah benar-benar menjawab doa. Tentang ketenangan yang tidak bisa dipalsukan. Tentang akhir yang tidak selalu sesuai harapan, tapi selalu sesuai kebutuhan. Tetap bersama di sini, karena cerita ini belum selesai. Pada bagian terakhir ini, kita sampai pada titik yang paling tenang. Bukan karena semua sudah terjawab, tapi karena hati mulai paham bagaimana cara membaca jawaban Allah. Ada satu momen dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Momen ketika kamu tidak lagi memaksa, tidak lagi bertanya berlebihan, tidak lagi menuntut tanda. Kamu hanya merasa yakin, meski belum memegang apapun. Itulah saat ketika doa mulai menemukan jalannya. Banyak orang mengira jawaban doa harus berbentuk kehadiran seseorang. Padahal seringkali, jawaban itu berbentuk ketenangan yang menetap. Kamu tidak lagi gelisah seperti dulu. Tidak lagi cemas berlebihan. Tidak lagi membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu tetap sendiri, tapi tidak kosong. Kamu masih menunggu, tapi tidak lelah seperti sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari proses panjang yang tadi kita bicarakan.
Allah tidak pernah langsung memberikan sesuatu yang besar tanpa menyiapkan wadahnya. Dan hati manusia adalah wadah yang paling rapuh. Jika tidak dikuatkan lebih dulu, ia mudah retak. Karena itu, sebelum Allah menjawab doamu tentang jodoh, Allah akan memastikan satu hal. Bahwa kamu sudah cukup tenang untuk tidak menggantungkan bahagiamu sepenuhnya pada manusia. Saat kamu bisa tersenyum tanpa menunggu pesan. Saat kamu bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan kepastian. Saat kamu bisa mendoakan tanpa berharap dibalas. Disitulah jawaban Allah mulai dekat. Bukan berarti setelah ini semua akan langsung indah. Bukan berarti tidak ada ujian lagi. Tapi hatimu sudah tidak mudah goyah. Ada orang yang akhirnya dipertemukan dengan jodohnya setelah melalui fase ini. Ada juga yang justru dipisahkan dari rasa yang lama, lalu Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Keduanya adalah jawaban, dan keduanya sama-sama bentuk kasih sayang Allah. Masalahnya, banyak orang hanya mau jawaban yang sesuai keinginan. Padahal Allah selalu memberi sesuai kebutuhan. Kalau hari ini perasaan itu masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan, itu tanda Allah sedang menjaganya. Kalau perasaan itu perlahan memudar tanpa drama, itu tanda Allah sedang mengangkatnya dengan lembut. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada doa yang terbuang, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Semua dicatat, semua diperhitungkan. Kadang Allah tidak memberi orang yang kamu sebut dalam doamu, tapi Allah memberi dirimu yang baru, lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Dan dari versi dirimu yang baru itu, Allah akan menumbuhkan cerita yang berbeda. Mungkin selama ini kamu berpikir, aku sudah cukup lama menunggu. Aku sudah cukup lama bersabar. Aku sudah cukup lama menjaga perasaan. Percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran yang tulus. Kesabaran yang kamu jalani bukan untuk orang lain. Kesabaran itu sedang membentuk jiwamu. Karena saat jodoh datang, yang dibutuhkan bukan hanya cinta, tapi kedewasaan. Bukan hanya rasa, tapi tanggung jawab. Bukan hanya bahagia, tapi kesiapan untuk bertahan saat bahagia itu diuji. Allah tahu, kalau kamu bertemu terlalu cepat, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Allah tahu, kalau kamu dipertemukan sebelum siap, kamu akan mudah hancur. Maka Allah menunggu kamu cukup kuat. Di titik ini, mungkin kamu mulai sadar bahwa perasaan yang datang dulu bukan untuk dimiliki saat itu, tapi untuk mengajarimu banyak hal tentang dirimu sendiri, tentang batas, tentang harapan, tentang berserah. Dan saat kamu sudah sampai di fase berserah sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa paksaan, disitulah keajaiban sering terjadi. Bukan selalu berupa pesan, bukan selalu berupa pertemuan, tapi berupa rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini, kamu akan baik-baik saja. Karena Allah bersamamu. Jika suatu hari Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang membuatmu tenang tanpa harus berpura-pura, yang membuatmu merasa cukup tanpa harus membuktikan apa-apa, yang mengingatkanmu pada Allah tanpa banyak kata, maka saat itu kamu akan paham. Mengapa dulu kamu diminta menunggu? Mengapa dulu kamu diminta menjaga? Mengapa dulu kamu diminta bersabar lebih lama dari yang kamu inginkan? Dan jika ternyata Allah memilih jalan lain, jalan yang berbeda dari yang kamu bayangkan, percayalah itu bukan hukuman. Itu perlindungan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, atau untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Yang penting bukan siapa yang akhirnya bersama kamu, tapi siapa kamu ketika akhirnya bersama seseorang. Apakah kamu masih penuh luka? Atau sudah penuh syukur? Apakah kamu datang dengan tuntutan? Atau datang dengan ketenangan? Itulah mengapa bagian ini penting. Agar kamu tidak lagi bertanya, kapan doaku dijawab? Tapi mulai bertanya, sudahkah aku siap menerima jawabannya? Kalau hari ini kamu masih menunggu, jangan merasa tertinggal. Kalau hari ini kamu masih sendiri, jangan merasa kurang. Allah tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah kesadaran manusia dalam memahami takdir.
Aku ingin kamu mengingat satu kalimat ini. Jawaban Allah tidak selalu mengubah keadaan, tapi selalu menguatkan hati. Dan hati yang kuat akan selalu menemukan jalannya. Jika video ini menemanimu sampai sejauh ini, tulis angka 77 di kolom komentar. Biarkan itu menjadi tanda bahwa kamu memilih percaya. Bahwa kamu memilih menyerahkan perasaan ini kepada Allah, apapun akhirnya. Semoga siapapun kamu yang sedang menonton, Allah ringankan hatimu. Allah jaga perasaanmu. Allah pertemukan kamu dengan takdir terbaikmu di waktu yang paling tepat. Karena ketika Allah sudah menjawab doa, kamu tidak akan ragu. Hatimu akan tahu